Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kula nuwun kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, kembali ketemu dengan saya Mas No yang ada di Cirebon. Di dalam video kali ini mohon maaf sebelumnya bila mana nanti saya sedikit banyaknya ingin berbicara mengenai ilmu mata batin, karena banyak sekali teman-teman sedulur-sedulur yang jauh di sana selalu pernah atau selalu nelpon saya, ngechat saya untuk mengajarkan atau mengajari suatu ilmu bagaimana cara membuka ilmu mata batin. Di kesempatan video kali ini di channel Mas No Pasker, saya yang bertinggal di Cirebon, Jawa Barat, ingin sedikit membahas soal itu. Izinkan saya di sini sebelum ke pokoknya, saya akan mengajarkan beberapa ada poin-poin tersendiri, yaitu poin-poin dasar bagaimana kita nanti mendapatkan atau bisa menggunakan mata batin kita secara tanda kutipnya ya secara sempurna. Tapi setidaknya sedulur-sedulurku semuanya, kita ini mengajar atau mempelajari suatu ilmu ini setidaknya ada gurunya yang betul-betul dalam bidang ahlinya. Insya Allah di sini saya ingin sedikit memberikan pandangan-pandangan bagaimana caranya kita menggunakan atau membuka mata batin kita sehingga bisa kita gunakan di dalam waktu kita menggunakan atau mempraktekannya. Langsung saja, dasar-dasar kita sebagai manusia ini tidak kalah penting, karena ini pengalaman untuk diri saya, Mas No ya. Ayo kita mencoba untuk selalu menghambakan diri kepada Sang Khalik, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting dan penting sekali. Karena apa? Banyak orang yang menghambakan diri, mengaku menghambakan diri, tapi selalu banyak mengeluh dan kurang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengatakan, saya ini loh orang yang sabar, tapi selalu merintih, selalu kecewa, dan bahkan selalu tidak terima dengan apa-apa yang menjadi ketentuan Allah untuk takdir diri kita. Kadang-kadang kita mengatakan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain bahwa saya ini orangnya ikhlas kok, tapi selalu banyak mengungkit hal-hal apa-apa yang pernah kita lakukan di luar sana. Hal-hal yang baik selalu kita utarakan berkali-kali kepada teman-teman kita, walaupun dalam lisan kita selalu, saya ini loh orangnya ikhlas kok, bahkan demi Allah saya ikhlas. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari. Suatu keikhlasan itu sulit sekali. Kita belajar di sini, marilah kita menjadi hamba yang selalu menghambakan diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menerima, menjadi orang yang tawadu, rendah hati, sabar dan ikhlas, walaupun itu berat. Tapi setidaknya kita kalau ingin menguasai ilmu mata batin itu, setidaknya ini dasar-dasar pokok yang harus kita miliki. Itu kita menjadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, rendah hati, dan banyaklah menjadi manusia yang diam. Dalam arti diam bukan diam membisu, tapi sebelum berbicara ini kita berpikir dulu hal-hal apa yang perlu kita bicarakan. Bahkan sebelum bicara kita berpikir manfaat enggak, mudarat enggak, fadilah enggak kata-kata saya ini ke orang banyak, ke orang lain, menyakiti enggak, merugikan enggak, dan seterusnya. Kalau kita pernah disindir oleh beberapa orang, kalau kita pernah mungkin disakiti dengan kata-kata orang yang mungkin merasa kita sakit sekali, maka dari itu kita akan merasakan sendiri, ya Allah, berarti di saat saya mengatakan si dia begini, atau bahkan di saat saya pernah memfitnah, di saat saya pernah menyindir, mengadu domba dan seterusnya kepada orang itu,
berarti sakitnya seperti saya. Tidak akan saya ulangi ya Allah. Saya tidak akan mencubit lagi kalau saya memang tidak mau dicubit. Saya tidak akan menyakiti orang lain karena saya pernah disakiti, begini sakitnya kalau disakitin orang lain. Ini suatu ilmu yang mungkin sepele dan mungkin sering praktek, sering kejadian-kejadian di muka bumi ini, bahkan yang sering kita alami. Tapi sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, ini adalah suatu tataran untuk pembelajaran. Kalau orang mau belajar ya, karena madrasah ini sering kali saya sampaikan, tidak hanya di gedung sekolahan, tidak hanya di gedung yayasan, tidak hanya di pondok pesantren, tidak hanya tapi di muka buminya Allah ini kita banyak belajar. Kembali lagi dalam hal ilmu kebatinan. Di saat kita sudah ibarat kotoran air, ya, air itu ada kotorannya, entah kotoran berupa debu, berupa sesuatu yang halus, kita endapkan dulu. Endapkan. Setelah kita endapkan, kita saring. Kotoran-kotoran itu akan menyendiri atau maksudnya tersendiri dan kita buang. Di dalam wadah hati kita ini kita mengintrospeksi. Ya Allah, ya Rabb, banyak kesalahan saya, dosa-dosa saya selama ini yang saya sengaja maupun tidak. Saya sadar, saya sekian tahun umur saya, tapi baru berapa hari, berapa bulan kebaikan-kebaikan yang baru saya lakukan. Kalau ditimbang kesalahan dosa saya lebih banyak, Masya Allah. Kita selalu bicara seperti itu. Kita hadirkan Allah di situ. Kita hadirkan pencipta kita, Sang Khalik. Kita hadirkan siapa yang menguasai diri kita seutuhnya. Bahkan jantung kita, mata kita, semua ini yang menggerakkan adalah Sang Pembuat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah itu kita hadirkan, kita kenali Allah dengan utuh ya, secara perlahan, tentu dengan seorang guru yang pantas digugu dan ditiru. Kita lama-lama terus kita berlatih, ya berlatih secara sendiri, nanti di kamar, di rumah, di masjid, di musola kita berzikir, memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa sesungguhnya makhluk semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah, akan kembali kepada Allah. Bahkan yang menggerakkan semuanya binatang yang ada di langit, ada yang di bumi, itu hanya Allah. Manusia tidak akan bisa semua itu. Disitulah tahapan-tahapan ilmu yang harus kita pelajari dan harus kita miliki. Kalau kita sudah tahu hal itu sedikit demi sedikit, insya Allah hati kita yang sombong akan terkikis kesombongan itu sedikit demi sedikit. Ya Allah, saya ini sebetulnya bukan siapa-siapa dan gak bisa apa-apa. Kalau kemarin kita merasa angkuh, merasa hebat, merasa kuat, kita menyadari, ya Rob, saya pernah merasakan sakit. Di saat saya sakit, saya gak bisa apa-apa. Jangankan saya untuk memegang sesuatu, memukul sesuatu, saya akan menelan ludah, minum air pun, tenggorokan rasa sakitnya tidak akan mampu. Ini suatu pembelajaran ilmu. Akhirnya kita menguasai ilmu batin, spiritual itu, ya, spiritual itu, pembelajaran atau pelajaran spiritual itu bisa kita ambil dari banyak sekitar kita, ya, seperti itu. Kalau sudah poin-poin seperti itu, nanti kita naik ke tahap selanjutnya. Pertama itu dulu kita pelajari, kita mengenal diri kita, ya, kita mengenal diri kita. Setelah itu kita harus pasrah dan kita sandarkan kepada Sang Pembuat, Sang Pencipta kita ini, ya. Dari mata, dari bibir kita bicara, dari tangan kita ini Allah yang menggerakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan. Insya Allah di episode yang kedua akan kita lebih tahu bahwa
ilmu kebatinan atau mata batin kita akan bisa bicara, bahkan bisa kita memanggil orang dari jarak jauh seperti orang-orang dulu yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada surat, tidak ada HP, tapi bisa memanggil saudaranya dari jarak jauh. Insya Allah, dengan izin Allah. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Mas Nur dari Cirebon. Mohon maaf. Bila taufiq wassalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.